Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah hukum membaca ayat kursi di dalam ibadah sholat setelah membaca surah Al-Fatihah? Bolehkah saat kita sedang sholat di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah tidak membaca surah-surah pilihan tetapi hanya membaca satu ayat, yaitu ayat kursi? Para ulama sepakat bahwa sunnah hukumnya membaca surah atau beberapa ayat setelah membaca surah Al-Fatihah saat menunaikan ibadah sholat. Syekh Mustafa Bugho di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji menjelaskan sebagai berikut: wa tatahaqqaqus sunnatu bi qira'ati suratin minal Qur'an mahma qasirat au bi qiraati salasati ayatin mutawaliyatin. Sunnah hukumnya membaca surah pilihan dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah meskipun hanya surah pendek, atau membaca 3 ayat yang berurutan. Lalu bagaimana kalau hanya membaca ayat kursi? Ayat kursi itu hanya 1 ayat. Bolehkah kita membacanya setelah surah Al-Fatihah saat kita sedang sholat? Jawabannya boleh dan tetap terhitung mendapatkan kesunahan membaca surah atau ayat pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah. Bahkan seandainya hanya setengah ayat pun tetap diperbolehkan. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dijelaskan sebagai berikut: faqad ittafaqa Syafi'iyyatu wal Malikiyatu ala annahu yuktafa bi qiraati suratin shaghiratin au ayatin au ba'di ayatin. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki telah sepakat bahwa dianggap cukup memenuhi kesunahan dengan membaca 1 surat pendek atau 1 ayat, bahkan hanya sebagian ayat. Famata ata bihadza ba'dal Fatihah faqad hasala aslus sunnah. Jika sudah membaca 1 surat pendek atau 1 ayat atau bahkan separuh ayat setelah membaca surah Al-Fatihah, maka hal itu telah mendapatkan kesunahan. Disebutkan pula di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj sebagai berikut: wa yahsulu aslu sunnatiha bi ayatin bal bi ba'diha in afada alal aujuhi wal afdalu salasun. Dan tetap mendapatkan kesunahan membaca Al-Quran dengan membaca 1 ayat, bahkan setengah ayat jika maksudnya bisa dipahami menurut pendapat yang lebih unggul. Akan tetapi yang lebih utama membaca paling sedikit 3 ayat. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian para sahabat, jika kita sedang sholat setelah membaca surah Al-Fatihah, kita boleh membaca ayat kursi baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua, atau bahkan pada keduanya. Artinya rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca ayat kursi, rakaat kedua juga membaca ayat kursi. Bahkan seperti ini pun juga diperbolehkan dan tetap terhitung mendapatkan kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Para sahabat yang dirahmati Allah, Suratul Baqarah fiha ayatu sayyidati ayil Qur'an, la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Surah Al-Baqarah, di dalamnya terdapat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jika sebuah rumah ada setan di dalamnya, kemudian ayat kursi dibaca, maka setan akan keluar dari rumah tersebut. Para sahabat ini rahmati Allah, demikianlah hukum membaca ayat kursi di dalam ibadah solat setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi yang belum mengetahui dan menjadi penguat bagi yang telah mengetahuinya. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.